Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Faradila, NIM 1705520209 dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Saya di sini akan memaparkan mengenai peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Arif Himawan, SE, MM, AK, CA, CPA. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita semua, terutama mengenai materi tentang kecurangan. Nah, materi apa saja yang akan kita bahas? Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai 5 pembahasan mengenai peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Yang pertama, yaitu fenomena yang berkaitan dengan kecurangan. Yang kedua, teori kecurangan, di mana kita akan membahas salah satu dari teori kecurangan itu, yaitu Diamond Theory. Yang ketiga, komponen pengendalian internal. Yang keempat, peran internal auditor dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Dan yang terakhir, yaitu kelima, kompetensi internal auditor. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu fenomena yang berkaitan dengan kecurangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan fenomena kecurangan yang ada di Indonesia. Tentu saja, kita harus mengetahui kecurangan itu apa sih. Yang kedua, bentuk kecurangan itu apa saja. Dan yang ketiga, contoh kasus kecurangan yang ada di Indonesia. Black Law Dictionary menguraikan bahwa fraud mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksa kebenaran, dan mencakup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat, licik, tersembunyi, dan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu. Pada dasarnya, fraud merupakan serangkaian ketidakbenaran dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang luar maupun dalam perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dan merugikan orang lain. Kecurangan dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa terkecuali, dengan memanfaatkan kedudukan yang dimiliki, membuat pelaku lebih leluasa untuk melakukan tindakan fraud tanpa memikirkan akibat yang ditebus akibat dari perbuatannya. Fraud yang dilakukan dengan cara yang rapi dapat mempersulit atau menghalangi tanda ditemukannya adanya kecurangan. Fraud dapat terjadi dengan berbagai faktor dan alasan yang memicu pelaku melakukannya. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kecurangan atau fraud adalah tindakan curang yang dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan satu pihak secara tidak adil atau melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian pihak lain. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang, maka dia akan lebih mudah untuk melakukan kecurangan, karena dia tidak merasa bahwa apa yang dilakukannya itu akan mengakibatkan kefatalan akan kehidupannya yang akan mendatang. Nah, apa saja bentuk dari kecurangan itu sendiri? Yang pertama yaitu kecurangan pelaporan keuangan. Kecurangan pelaporan keuangan meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangan atau disebut dengan window dressing. Jenis fraud ini sangat dikenal para auditor yang melakukan general audit atau opinion audit. Ranting pertama menggambarkan fraud dalam menyusun laporan keuangan. Fraud ini berupa salah saji atau misstatement baik dari over maupun under. Cabang dari ranting ini ada dua. Yang pertama yaitu
menyajikan aset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya. Dan yang kedua, menyajikan aset atau pendapatan lebih dari yang sebenarnya. Rantai kedua menggambarkan fraud dalam menyusun laporan non-keuangan. Fraud ini berupa penyampaian laporan non-keuangan secara menyesatkan, lebih bagus dari keadaannya sebenarnya, dan seringkali merupakan pemalsuan atau pemutarbalikan keadaan. Bila tercantum dalam dokumen yang dipakai untuk keperluan internal maupun eksternal. Bentuk kecurangan yang kedua yaitu penyalahgunaan aset. Asset misappropriation, penyalahgunaan terhadap aktiva tetap atau harta perusahaan yang digunakan untuk keuntungan pribadi. Kecurangan dengan sifat yang tangible atau dapat diukur. Asset misappropriation atau pengambilan aset secara legal disebut dengan larceny. Hal ini sering menjadi sasaran penjarahan atau misappropriation adalah uang, baik di kas ataupun di bank. Skimming merupakan penjarahan sebelum uang secara fisik masuk ke dalam perusahaan. Contohnya, praktik gali lubang, tutup lubang dalam penagihan utang. Sasaran lain dari penjarahan adalah persediaan barang atau inventory. Aset lainnya yang bukan kas atau inventory juga bisa menjadi sasaran, yaitu aset tetap. Modus peran di dalam penjarahan aset yang bukan uang tunai atau barang di bank, baik mensur atau pemegang jabatan, dan larceny atau tidak lagi menjabat. Dan bentuk kecurangan yang ketiga yaitu korupsi. Jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi. Fraud jenis ini seringkali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang kerjasama menikmati keuntungan. Termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, penyuapan, penerimaan yang tidak sah atau ilegal, dan pemerasan secara ekonomi. Di sini saya mengambil contoh kasus kecurangan yang ada di Indonesia, yaitu kasus suap pengadaan mesin, pesawat, dan pencucian uang di PT Garuda Indonesia. Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsa Sattar, telah ditangkap oleh KPK atas dugaan penerimaan suap sebesar 1,2 juta euro dan 180.000 US dollar atau setara dengan 20 miliar dalam wujud uang dan barang yang tersebar di Indonesia dan Singapura dari Presiden Komisaris PT Mugi Rekso Abadi atau MRA, Beneficial Owner dari Conant International PTI Ltd, Sutikno Sudirjo, yang menjadi konsultan bisnis dalam pembelian 50 mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus SAS pada PT Garuda Indonesia pada periode 2005 sampai 2014. Emirsa Sattar merupakan tersangka dari kasus dugaan suap pengadaan mesin dan pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce dari PT Garuda Indonesia. KPK telah menyelesaikan kasus suap pengadaan mesin dan mesin pesawat. Dalam proses penyelidikan ini pula, KPK menangkap adanya praktik pencucian uang dan menetapkan Emirsa Sattar dan Sutikno sekaligus sebagai tersangka pencucian uang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori kecurangan, yang dimana kita akan membahas Diamond Theory. Pada awalnya, Tracy melakukan penelitian kepada 113 orang yang melakukan pelanggaran hukum di bidang penggelapan uang di perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, bahwa alasan yang mendorong seseorang melakukan fraud ada 3 yang tergabung dalam fraud legal,
Namun, seiring dengan perkembangan zaman, ditemukan satu faktor lagi yang merupakan alasan seseorang melakukan kecurangan. Nah, apa saja faktor yang mendorong seseorang melakukan kecurangan tersebut? Yang pertama yaitu pressure atau tekanan. Pressure adalah sesuatu yang mendorong orang melakukan kecurangan, dapat disebabkan oleh tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, perilaku gambling, mencoba-coba untuk mengalahkan sistem, dan ketidakpuasan kerja. Tekanan atau motif ini sesungguhnya mempunyai dua bentuk, yaitu yang pertama bentuk nyata. Ini adalah kondisi kehidupan nyata yang dihadapi oleh pelaku seperti kebiasaan sering berjudi, party, atau persoalan keuangan. Yang kedua adalah bentuk persepsi yang merupakan opini yang dibangun oleh pelaku untuk melakukan kecurangan. Dalam SAS nomor 99 terdapat 4 jenis kondisi yang umum terjadi pada tekanan atau motif yang dapat mengakibatkan keempat kondisi tersebut. Yang pertama yaitu financial stability, yang kedua external pressure, yang ketiga personal financial need, dan yang terakhir financial target. Selanjutnya faktor yang menyebabkan kecurangan itu adanya kesempatan atau opportunity. Kesempatan yaitu peluang yang menyebabkan pelaku secara leluasa dapat menjalankan aksinya yang disebabkan oleh pengendalian internal yang lemah, ketidakdisiplinan, kelemahan dalam mengakses informasi, tidak ada mekanisme audit, dan sikap apatis. Hal yang paling menonjol di sini adalah pengendalian internal. Pengendalian internal yang tidak baik akan memberi peluang orang untuk melakukan kecurangan. Menurut SAS nomor 99 menyebutkan bahwa peluang atau kesempatan dapat pada financial statement fraud dapat terjadi pada 3 kategori kondisi, yaitu yang pertama nature of industry, yang kedua incentive monitoring, dan yang ketiga organization structure. Dan faktor yang ketiga yaitu rationalization. Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya fraud, di mana pelaku selalu mencari pembenaran atas perbuatannya. Sikap atau karakter yang dimiliki pelaku akan menentukan rasionalisasi atas pembenaran kecurangan yang dilakukan. Contohnya, bagi mereka yang umumnya tidak jujur, mungkin lebih mudah untuk merasionalisasi penipuan. Dan yang terakhir yaitu faktor untuk melakukan kecurangan, yaitu kemampuan atau capability. Dalam kenyataannya, ternyata ada satu faktor lain yang perlu dipertimbangkan, yaitu individual capability. Individual capability itu sendiri adalah sifat dan kemampuan pribadi seseorang yang mempunyai peranan besar yang memungkinkan melakukan suatu tindak kecurangan. Pada elemen individual capability terdapat beberapa komponen kemampuan untuk mencapai kecurangan tersebut, yaitu yang pertama posisi atau fungsi seseorang dalam perusahaan, di mana seseorang itu mempunyai posisi yang tinggi atau jabatan yang tinggi dan ia memanfaatkan jabatan tersebut untuk melakukan kecurangan. Karena dia berpikir dengan jabatan yang dia miliki, lebih tinggi jabatan yang ia dapatkan, dia akan lebih mudah untuk melakukan kecurangan tanpa harus diketahui oleh siapapun. Dan yang kedua, yaitu kecerdasan. Kecerdasan seorang itu biasanya akan dimanfaatkan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kecurangan, di mana kecerdasan itu dia manfaatkan untuk menyembunyikan kesalahan dia
dan dia dengan gampangnya mengelabui orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan yang ketiga yaitu tingkat kepercayaan diri atau ego. Nah, di mana kepercayaan seseorang itu akan menunjukkan bahwa dia benar-benar bisa menjalankan apa yang dia kerjakan dan dia merasa benar dengan apa yang dia kerjakan walaupun sebenarnya itu dia sedang melakukan kecurangan. Dia tidak merasa malu atau minder kepada yang lain karena dia merasa bahwa dirinya itu benar. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu komponen pengendalian internal. Pengendalian internal menurut Committee of Sponsoring Organization yaitu suatu proses yang diimplementasikan oleh Dewan Komisaris, pihak manajemen, dan mereka yang berada di bawah arahan keduanya untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian dicapai dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu efektivitas dan efisiensi operasional organisasi. Yang kedua, keandalan pelaporan keuangan. Yang ketiga, kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal terdiri dari 5 komponen yang saling berhubungan. Komponen ini didapat dari cara manajemen menjalankan bisnisnya dan terintegrasi dengan proses manajemen. Walaupun komponen-komponen tersebut dapat diterapkan kepada semua entitas, perusahaan yang kecil dan menengah dapat menerapkan berbeda dengan perusahaan besar. Dalam hal ini, pengendalian dapat tidak terlalu formal dan tidak terlalu terstruktur, namun pengendalian internal tetap dapat berjalan dengan efektif. Nah, apa saja 5 komponen yang terdapat dalam pengendalian internal? Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian memberikan nada pada suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian dari para anggotanya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar bagi komponen pengendalian internal lainnya, memberikan disiplin dan struktur. Faktor lingkungan pengendalian yang memasuki lingkungan itu, yang pertama yaitu integritas, nilai etika, dan kemampuan orang-orang dalam entitas. Yang kedua, filosofi manajemen dan gaya operasi. Yang ketiga, cara manajemen untuk menentukan wewenang dan tanggung jawab, mengorganisasikan dan mengembangkan orang-orang, dan kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Dan yang terakhir, perhatian dan arahan yang diberikan Dewan Direksi. Yang kedua, komponen yang masuk ke dalam pengendalian internal yaitu penilaian resiko. Seluruh entitas menghadapi berbagai macam resiko dari luar dan dalam yang harus ditaksir. Prasyarat dari penilaian resiko antaranya yaitu penegakan tujuan yang terhubung antara tingkat yang berbeda dan konsisten secara internal. Penilaian resiko adalah proses pengidentifikasian dan penganalisis resiko-resiko yang relevan dalam pencapaian tujuan, membentuk sebuah bisnis untuk menentukan bagaimana resiko dapat diukur. Karena kondisi ekonomi, industri, regulasi, dan operasi selalu berubah, maka diperlukan mekanisme untuk mengidentifikasi dan menghadapi resiko-resiko spesial terkait dengan perubahan tersebut. Yang selanjutnya, komponen pengendalian yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur membantu meyakinkan manajemen bahwa arahannya telah dijalankan. Aktivitas pengendalian membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil dalam menghadapi resiko sehingga tujuan entitas dapat tercapai. Aktivitas pengendalian terjadi pada seluruh organisasi, pada seluruh level dan seluruh fungsi.
Aktivitas pengendalian termasuk berbagai kegiatan yang berbeda-beda seperti yaitu penyetujuan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, review terhadap performa operasi, keamanan terhadap aset, dan pemisahan tugas. Yang keempat yaitu komponen informasi dan komunikasi. Informasi yang bersangkutan harus diidentifikasi, tergambar dan terkomunikasi dalam sebuah form dan time frame yang memungkinkan orang-orang menjalankan tanggung jawabnya. Sistem informasi menghasilkan laporan yang berisi informasi operasi, finansial, terpenuhinya keperluan sistem yang membuatnya mungkin untuk menjalankan dan mengendalikan bisnis. Informasi dan komunikasi tidak hanya menghadapi data-data yang dihasilkan internal, tetapi juga kejadian eksternal. Yang terakhir yaitu komponen dari pengendalian internal yaitu monitoring atau pemantauan. Sistem pengendalian internal perlu diawasi, sebuah proses untuk menentukan kualitas performa sistem dari waktu ke waktu. Proses ini terselesaikan melalui kegiatan pengawasan yang berkesinambungan, evaluasi yang terpisah, atau kombinasi dari keduanya. Kegiatan ini termasuk manajemen dan supervisi yang reguler dan kegiatan lainnya yang dilakukan personal dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Karena pencegahan terhadap akan terjadinya suatu perbuatan curang akan lebih mudah daripada mengatasi bila telah terjadi kecurangan tersebut. Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem, dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 tujuan pokok, yaitu yang pertama, keandalan pelaporan keuangan, yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasi, serta yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk hal tersebut, kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah dengan hal-hal berikut. Yang pertama, yaitu membangun struktur pengendalian intern yang baik. Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka tugas manajemen untuk mengendalikan jalannya perusahaan menjadi semakin berat. Agar tujuan yang telah ditetapkan top manajemen dapat dicapai, keamanan harta perusahaan terjamin, dan kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif dan efisien, manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian intern yang baik dan efektif untuk mencegah kecurangan. Yang kedua, yaitu mengefektifkan aktivitas pengendalian. Ada berbagai faktor yang terdapat dalam mengefektifkan aktivitas perusahaan, antara lain yaitu review kinerja. Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, perkiraan, atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan, dan review atas kinerja fungsional atau aktivitas seseorang manajer kredit atas laporan cabang perusahaan tentang persetujuan dan penagihan pinjaman. Yang kedua yaitu pengolahan informasi. Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi.
Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemrosesan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk mainframe, mini komputer, dan lingkungan pemakaian akhir. Pemakaian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat. Selanjutnya, pengendalian fisik. Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan pencatatan, otorisasi untuk akses ke program komputer dan data file, dan perhitungan secara periodik dan perbandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendalian. Nah, selanjutnya yaitu pemisahan tugas. Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, penyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal. Yang ketiga, meningkatkan kultur organisasi. Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Adapun prinsip-prinsip dasar tersebut, yang pertama yaitu keadilan, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, moralitas, kehandalan, dan komitmen. Dan yang keempat yaitu mengefektifkan fungsi internal audit. Walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan saksama sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan. Selanjutnya, untuk pembahasan yang terakhir mengenai kompetensi auditor internal. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kompetensi auditor internal, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih audit internal itu. Nah, audit internal adalah suatu fungsi penilaian independen yang dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan organisasi. Tujuan audit internal adalah untuk membantu manajemen organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban yang efektif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kompetensi auditor internal. Menurut Sawyer et al., kompetensi auditor internal diartikan sebagai sebuah hubungan cara-cara setiap auditor internal memanfaatkan pengetahuan, keahlian, dan perilakunya dalam bekerja. Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu. Sedangkan menurut Al-Haryono Yusuf, kompetensi auditor internal diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Nah, dari beberapa pengertian yang saya sampaikan mengenai kompetensi audit internal, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi auditor internal adalah suatu pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan seorang auditor internal yang
diperlukan untuk melakukan audit secara objektif, cermat, dan seksama. Menurut standar kompetensi auditor, disebutkan bahwa auditor harus memiliki kemampuan. Yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan merupakan fakta, informasi, dan keahlian yang diperoleh seseorang melalui pendidikan, baik secara teori maupun pemahaman praktis. Kompetensi dalam aspek pengetahuan merupakan pengetahuan di bidang pengawasan yang harus dimiliki oleh seluruh auditor di semua tingkat atau jenjang jabatan. Perolehan pengetahuan melibatkan proses kognitif yang kompleks meliputi perspektif, pembelajaran, komunikasi, asosiasi, dan argumentasi. Dalam taksonomi Bloom, pengetahuan masuk dalam ranah kognitif yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual. Dan selanjutnya yaitu keterampilan atau keahlian. Keterampilan merupakan kemampuan untuk melakukan tugas dengan baik atau lebih baik dari rata-rata. Dalam taksonomi Bloom, keterampilan masuk dalam ranah psikomotor yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik. Kompetensi dari aspek keterampilan atau keahlian merupakan keterampilan atau keahlian di bidang pengawasan yang harus dimiliki oleh seluruh auditor di semua tingkat atau jenjang jabatan. Yang ketiga yaitu sikap perilaku. Sikap perilaku mewakili rasa suka atau tidak seseorang pada suatu hal. Dalam taksonomi Bloom, sikap perilaku masuk dalam ranah afektif yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Kompetensi dari aspek sikap perilaku merupakan sikap perilaku yang harus dimiliki oleh seluruh auditor di semua tingkat atau jenjang jabatan. Selain hal tersebut, dalam standar kompetensi auditor pasal 3 ayat 2, auditor wajib mempertahankan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan, guna menjamin kompetensi yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan pengawasan. Pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan diperoleh melalui keanggotaan dan partisipasi dalam asosiasi profesi, pendidikan sertifikasi jabatan fungsional auditor, konferensi, seminar, kursus-kursus, program pelatihan di kantor sendiri, dan partisipasi dalam proyek penelitian yang memiliki substansi di bidang pengawasan. Nah, jadi sebagai seorang auditor itu harus memiliki kompeten yang sesuai agar di setiap pekerjaannya bisa berjalan dengan baik. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi dan tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.